Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibuku sekalian, kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN pada hari ini. Anak-anak ibu, untuk kali ini ibu akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, ibu akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu mengenai sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Kita akan masuk materinya, yaitu pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia di sini adalah pokok-pokok sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, yang sudah mengalami amandemen di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat satu persatu. Di sini Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Terus bentuk negaranya kesatuan dan prinsip otonomi luas, ya. Dan wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Jadi sudah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bentuknya kesatuan, sedangkan kita melaksanakan prinsip otonomi luas. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahannya adalah presidensial. Ya. Karena sistem pemerintahannya presidensial, maka yang melaksanakan kekuasaan di dalam negara adalah presiden. Ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Ini konsekuensi dari sistem pemerintahannya presidensial. Maka presiden sebagai kepala negara atau simbol sekaligus kepala negara yang melaksanakan sistem pemerintahan. Kemudian kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Karena menteri itu adalah pembantu presiden, maka yang mengangkat adalah presiden. Oleh karena itu, menteri pun bertanggung jawabnya kepada presiden. Kemudian yang kelima, parlemen terdiri atas dua atau bikameral. Ya, maksudnya di sini adalah lembaga perwakilan rakyat. Yang melalui pemilu itu ada dua, yaitu DPR dan DPD. Oleh karena itu disebut bikameral. Yang terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ya, jadi di sini kekuasaan kehakimannya itu yang memegang adalah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, termasuk pengadilan tinggi, peradilan negeri dan sebagainya. Kita lanjut. Periodisasi sistem pemerintahan Indonesia. Karena dari mulai kita merdeka sampai saat ini, sistem pemerintahannya mengalami dinamika, maka kita akan bahas periodisasinya, perubahan-perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Kita awali dari periode 45 sampai 49. Ini awal kita merdeka. Di situ bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sedangkan sistem pemerintahannya parlementer, sedangkan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kita lihat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu menetapkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Berarti kekuasaan yang besar di tangan presiden, ya. Tetapi di sini disebutkan sistem parlementer karena kondisi seperti ini. Kemudian selama MPR dan DPR belum terbentuk, maka wewenang kedua lembaga tersebut dijalankan oleh presiden dengan nasihat dari KNIP. Kita mengetahui bahwa awal kita merdeka, kita belum ada pemilu. Oleh karena itu, lembaga MPR dan DPR belum terbentuk. Nah, tugas daripada MPR dan DPR ini, maka dijalankan oleh presiden dengan nasihat dari KNIP. Kemudian KNIP yang awalnya sebagai penasihat presiden, kemudian diberikan kewenangan semacam badan legislatif. Ini atas saran dari sejumlah tokoh intelektual. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan maklumat nomor X tanggal 16 Oktober 45 yang memberikan kewenangan KNIP menjadi seperti badan legislatif, yaitu membuat peraturan. Yang ketiga, maklumat Presiden tanggal 14 November tahun 45 bahwa para menteri bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Nah, ini awal sistem parlementer yang dipraktekkan. Yang tadi sudah Ibu sampaikan, sesungguhnya kita menggunakannya Undang-Undang Dasar 45, yaitu presidensial.
tetapi kemudian ada maklumat yang tanggal 14 November ini yang kemudian pertanggungjawabannya para menteri itu kepada KNIP, bukan kepada presiden. Inilah yang kemudian dikatakan kita sistemnya adalah parlementer. Kita lanjut. Pada periode 4950, bentuk negaranya serikat, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya parlementer semu. Kemudian konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar RIS tahun 49. Di sini pada saat 49 sampai 50 itu ada perubahan, ya, yaitu sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Maka presiden menjadi kepala negara saja dan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Hal ini akibat dari konferensi meja bundar yang Indonesia terpaksa menerima sebagai negara RIS. Jadi negara Indonesia menjadi negara serikat, ya. Oleh karena itu otomatis dengan negara serikat maka sistem pemerintahannya adalah parlementer. Kita masuk periode 50-59. Di sini Undang-Undang Dasar 50 sesungguhnya Undang-Undang Dasar RIS yang mengalami beberapa perubahan. Jadi kita akan membahas bahwa setelah kita menjadi negara RIS, maka tahun 50 kita menjadi negara kesatuan lagi. Akan tetapi Undang-Undang Dasarnya itu adalah Undang-Undang Dasar RIS yang mengalami beberapa perubahan yang kita sebut Undang-Undang Dasar sementara 50. Nah, kemudian sistem pemerintahannya adalah parlementer. Kenapa? Karena memang kita masih mengikuti Undang-Undang Dasar sementara ini yang isinya lebih banyak yaitu Undang-Undang Dasar RIS, yaitu sistem parlementer. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara mengamanatkan agar Badan Konstituante segera menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, ya, biar ada Undang-Undang Dasar yang memang sesuai dengan negara kita. Akan tetapi Badan Konstituantenya itu belum berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Di sini perdebatannya banyak, salah satunya perdebatan mengenai ideologi negara. Baik, dilanjutkan lagi. Periode 5966. Bentuk negaranya sudah kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial, dan konstitusinya sudah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan lihat keterangannya. Di tahun itu Presiden mengeluarkan dekret yang isinya menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini akibat dari Badan Konstituante tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Oleh karena itu, Presiden kemudian mengeluarkan dekret untuk kembali saja kepada Undang-Undang Dasar tahun 45. Kemudian sistem pemerintahannya presidensial sesuai dengan Undang-Undang Dasarnya dan tanggung jawab ada pada Presiden. Menteri merupakan pembantu Presiden. Kemudian MPR dan DPR segera dibentuk meskipun sifatnya sementara karena memang belum ada pemilu. Terus dalam prakteknya kecenderungan dari tahun ke tahun adanya penumpukan kekuasaan pada presiden dengan dicanangkannya demokrasi terpimpin. Jadi kita mengenal di periode ini adalah demokrasi terpimpin. Lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara berada di bawah kendali presiden. Ya, sampai kemudian dikeluarkannya yang namanya presiden seumur hidup. Ini di periode 59 sampai 66. Kita lihat periode berikutnya 66 sampai 98. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial, dan Undang-Undang Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini yang sering kita sebut sebagai masa Orde Baru, ya, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara murni dan konsekuen. Jadi saat itu memang slogannya selalu menggunakan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara murni dan konsekuen. Kemudian pemilu untuk pemilih MPR dan DPR sudah disiapkan dan kemudian teratur setiap 5 tahun sekali akan ada yang namanya pemilu. Nah, di masa tersebut, di masa periode itu muncul TAP MPR nomor 4 tahun 83 tentang referendum. Ini maksudnya jika MPR akan mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45, maka harus meminta pendapat rakyat secara langsung melalui referendum. Jadi referendum ini untuk melihat kalau Undang-Undang Dasar 45 akan dirubah, maka harus meminta pendapat kepada rakyat.
Nah, di masa periode itu juga pemerintahan menitik beratkan pada kestabilan politik, yaitu dengan konsep bifungsi ABRI. Maksudnya di bifungsi ABRI itu ABRI sebagai keamanan negara dan juga ABRI sebagai rakyat. Terus kekuasaan di tangan eksekutif, sistem pengangkatan kabinet melalui lembaga perwakilan rakyat. Ya. Kita masuk periode 1998 sampai sekarang, atau yang sering kita sebut sebagai periode reformasi. Bentuk negaranya kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, terus bentuk pemerintahannya republik konstitusional, sistem pemerintahannya adalah presidensial, dan konstitusi yang kita gunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di masa periode ini atau reformasi ini, sudah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 kali, yaitu tahun 99, 2000, 2001 sampai 2002. Ya. Kemudian di periode ini juga ada perubahan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama tapi hanya untuk sekali masa jabatan. Berarti presiden dan wakil presidennya hanya maksimal menjabat itu 2 kali periode. Kemudian presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Jadi langsung dipilih melalui pemilu oleh rakyat, ya. Tidak seperti sebelumnya. Kalau ini presiden langsung ada pasangan dengan wakilnya. Kemudian semua anggota MPR diangkat melalui pemilihan umum. Jadi semua anggota MPR ini adalah hasil dari pemilihan umum. Kekuasaan DPR sebagai pembuat undang-undang semakin besar. Jadi lembaga perwakilan rakyat kita diberikan kewenangan penuh untuk membuat undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi yang berhak mengajukan uji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di periode ini kita memiliki yang namanya Mahkamah Konstitusi atau yang sering kita kenal MK. Ya, ini baru ada periode terakhir. Di sini Mahkamah Konstitusi itu yang berhak untuk mengadakan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Apakah undang-undang itu sesuai atau tidak? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Terus selain itu MK memutuskan sengketa kalau ada permasalahan di lembaga negara dan juga bisa membubarkan partai politik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan juga memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi kalau ada pemilu ternyata ada perselisihan, maka yang menyelesaikan adalah MK. Ini periodisasi yang paling terakhir yang sedang justru saat ini yang kita sedang lakukan. Perubahan-perubahannya banyak, sistem pemerintahannya dari periode-periode yang sebelumnya. Nah, masih lanjut di periode tersebut, kemudian presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Alasannya kalau presidennya itu melanggar hukum, ya, berupa pengkhianatan, korupsi, ya, penyuapan dan sebagainya. Atau juga terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Kemudian presiden memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari DPR dalam hal mengangkat pejabat negara. Contohnya pada saat mengangkat duta, gubernur BI, panglima TNI, maka presiden meminta pertimbangan kepada DPR. Kemudian presiden juga perlu pertimbangan atas persetujuan dari DPR dalam mengeluarkan kebijakan tertentu. Misalnya mengeluarkan mengenai pemberian gelar, ya, membuat perjanjian internasional, memberikan tanda jasa, itu semua harus memerlukan pertimbangan dan persetujuan dari DPR. Kemudian yang terakhir, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk undang-undang dan hak budget. Jadi lembaga perwakilan kita diberikan kewenangan penuh untuk membentuk undang-undang. Demikianlah anak-anak materi untuk kali ini kita selesai, ya, yaitu mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.